Halo teman-teman IB Plus O, apa kabarnya? Kembali lagi di channel IB Plus O. Bagaimana? Masih tetap semangat kan? Walau hari ini market dahsyat turunnya. Yang penting kamu tetap semangat, oke? Hari esok pasti cerah. Nah, apa yang mau kita bahas malam ini? Kita mau bahas ada 4 saham emiten batubara, yaitu Bukit Asam, PTBA, Adaro, ADRU, Indika Energi, INDY, dan Delta Dunia Makmur atau DOET. Ya, kita mau bahas karena seminggu ke belakang ini 4 saham ini lumayan diakumulasi oleh dana asing. Oke, jadi kita mau coba bahas kita ulas sisi technical analisisnya ya. Nanti kita akan juga lihat siapa-siapa aja yang beli ya. Oke, sebelum kita masuk ke situ, saya mau kasih tahu buat teman-teman sekalian bahwa ini hanya analisa ya. Ini bukan ajakan membeli, apalagi rekomendasi atau memberikan rekomendasi. Enggak sama sekali. Keputusan ada di tangan teman-teman masing-masing. Oke. Nah, supaya nggak banyak lebar, yuk kita lihat. Oke, teman-teman, ini kita lihat hari ini PTBA Bukit Asam ya, termasuk yang paling banyak setelah Astra dan Bank Mandiri, itu paling banyak diakumulasi oleh dana asing. Kita bisa lihat ya. Oke. Lalu berikutnya di nomor 4 ada Adaro. Adaro Energi. Oke. Nah, Indi ada di nomor 23 hari ini dan Duet di nomor 33. Lumayan. Ya. Jadi jelas memang PTBA dan Adaro yang paling banyak diakumulasi oleh dana asing ya. Siapa-siapa aja yang mengakumulasi itu, yuk kita lihat. Oke, kita bisa lihat ya, satu minggu ini yang paling banyak akumulasi di PTBA untuk dana asing itu kita bisa ada broker dari AK ya, lalu BK, CC, JP dan CS ya. Ini 5 pembeli terbesar ya. Oke. Nah, kalau kita lihat juga dalam seminggu terakhir yang penjual terbesarnya yaitu juga ada AK, BK, CS dan JP. Kalau kita lihat seminggu terakhir berdasarkan data ini AK masih ada dananya ya, belum dijual semua. Oke. BK juga masih ada ya, belum dijual semuanya. CC juga masih belum dijual. Ya, JP juga masih belum dijual. Oke. CS, nah ini sudah ada yang dijual dikit. Oke, jadi memang AK, BK, CC, JP ini yang masih dananya belum ada dijual ya. Jadi lumayan. Inilah dia pembeli seminggu terakhir ini di PTBA. Oke, Bukit Asam. Nah, mari kita lihat Adaro. Oke, teman-teman, ini Adaro. Kita bisa lihat ya. Adaro, 5 pembeli terbesar itu adalah BK, broker dari BK, YU, AK, CS, JG ya. Nah, BK ini yang belum keluar ya. Oke, kalau YU juga belum. Oke, AK ini ada udah mulai ada yang keluar ya. CS itu udah banyak jualan. Berarti kalau kita lihat datanya dari sini, itu ada data dana yang diakumulasi dari periode seminggu sebelum ini dan mereka jualan. Oke, nah kelihatannya BK ya yang akumulasi di Adaro yang lumayan gede. Oke, next kita lihat Indi. Oke, kita lihat Indi. Indi juga di sini ada AK, BK, JP, CC, YU ya. AK ini masih ada yang belum keluar, oke, tapi BK yang masih lumayan belum banyak keluar ya. JP juga belum keluar. Oke, dan CC-nya ini juga sepertinya udah mulai berimbang ya antara yang masuk dan keluar. Oke, tapi kelihatan BK sama AK dan BK yang agak lumayan ini masih akumulasi terus. Oke, mari kita lihat Duet. Yang Makmur ini di sini untuk broker yang akumulasi ada YU, BK, YP, CC dan KK ya.
Kalau kita lihat YU masih belum ada jual ya, BK ya masih juga belum ada, YP ini masih juga belum ya, sisi yang agak udah lumayan ngejual. Nah, ini dari broker pembeli asing ada di Delta Dunia Makmur. Oke, kita udah bahas pembeli asingnya. Oke, nah sekarang kita bahas technical analisisnya. Oke, kita mulai dari PTBA. Oke, teman-teman, PTBA ya, jalurnya lagi uptrend ya. Target yang di breaknya memang harus target yang harus di breaknya itu di harga 2360 ya di sini ya. Targetnya itu harus di break lagi ya. Perjalanannya masih panjang sebenarnya. Kalau dia bisa break di 2520 dan 2660 ya, jalurnya ngegas ke atas. Ya. Oke, jadi itu dia. Tapi kalau dia nggak kuat, areanya akan berada di 2250, 2360. Area dia turun. Ya, itu dia. Area dia turun. Mungkin ada koreksi sedikit atau sideways. Nah, ini ada sedikit yang teman-teman harus tahu. Beberapa hari lalu dia ada gap up ya. Ya, di gap up ini belum ketutup ya. Oke, ada gap up di berapa ini? Oke, ini teman-teman bisa lihat di garis merah ini ya. Oke, di 2120 sampai dengan 2150. Nah, ini belum ketutup. Oke, aware dulu, hati-hati, mana tahu dia ada koreksi lagi untuk menutup gap ke sini. Nah, itu gap up. Oke. Nah, ada gap down ya, gap down di harga atas ya. Nah, ini reward kalau bisa ditutup ya, teman-teman. Oke. Nah, gap down itu ada dua ya, teman-teman bisa lihat ya, yang saya lingkarin hijau. Ada dua nih. Yang pertama itu gapnya ada di 3290 sampai 3380. Oke. Yang kedua ada di 36 sampai dengan 3600 sorry sampai dengan 3700. Ini belum tutup. Kalau seandainya ini dia ngegas sampai sini rewardnya itu lumayan ya. Yang cuan lumayan. Oke. Nah, mari kita bahas Adaro. Oke ya teman-teman, Adaro ya. Adaro ini kalau dia bisa break di 1470 nih, ya dia bisa break ke atas ini. Cuma memang perjalanan masih panjang. Tapi nggak ada yang nggak mungkin ya, apalagi ini saham komoditi batu bara. Naiknya bisa kencang, turun juga bisa kencang. Kalau dia bisa break ke sini itu bagus banget loh di 1470 ya. Cuma memang areanya ini kalau dia udah berada di atas 1300 untuk jangka panjangnya juga bagus kok. Ya, selama nggak ada sentimen negatif ya, sentimen fundamental, sentimen negatif terkait dengan batu bara. Oke. Nah, kalau dia bisa tembus ini 1460 itu cakep banget, dia harganya bisa bertahan di atas ini. Tapi kalau enggak ya, kalau dia enggak kuat, oke, dan besok turun atau lusa turun, areanya masih seputaran 1300 sampai dengan 1360 ya. Nah, itu dia areanya masih seputar di sini dia. Oke, itu untuk Adaro. Ya, jadi perhatikan beberapa hari ke depan kalau harga turun besok juga masih berarti areanya masih di 1300-an lah atau sampai dengan 1260-an ya. Itu Adaro. Oke. Yuk kita lihat Indi. Oke, Indi pun masih harus fight lagi ya. Oke. Dia harus bisa harganya harus berada bisa di atas 1430-an di sini. Oke, kalau ini dia bisa harganya bisa bertahan di sini jangan turun-turun lagi deh. Ya, itu bagus banget. Cuman memang perjalanannya dia harus break dulu 1520 di sini, lalu dia lebih bagus lagi kalau bisa break di atas 16 atau 1700-an ya, 1660 sampai dengan 1700-an. Kalau harganya sudah berada di area 1700-an ini kencang banget ke atas biasanya. Oke. Nah, ini masih area-area konsolidasi. Tapi kalau dia nggak kuat, maka area next-nya berikutnya dia akan koreksi mungkin dari 1350 sampai 1260 di sini. Oke. Nah, teman-teman, Indi masih ada gap di atas yang belum ketutup ya. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, gap hijau ini yang saya garis ini, oke. Itu gapnya di 3050 sampai 3070. Alangkah nikmatnya kalau ini nantinya ketutup ya. Cuannya dahsyat. Oke, itu untuk Indi. Ya, kita bahas Delta Dunia Makmur atau DOEB.
Oke, teman-teman. Duit juga masih konsolidasi untuk testing price-nya ya. Idealnya harganya harus berada di atas 300-an memang. Di sini di atas 300-an. Oke. Lebih bagus lagi kalau dia bisa di atas ini di 378-an. Ya. Jadi memang duit juga masih harus fight lagi untuk bisa tembus di 330 dan 350. Itu harus break. Kalau harganya bisa sampai di atas 350-an aja, tentunya ke 378 juga nggak sulit banget. Tapi kalau ini nggak sanggup ya area harganya akan segitu-segitu aja. Cuman ini riskan kalau dia nantinya turun koreksi di atas 280. Pastinya akan ke bawah ke sini. Oke, jadi teman-teman perhatikan kalau dia bisa break di atas 330 dan 350, nantinya ke 378 juga itu juga nggak akan terlalu susah. Cuman kalau udah di atas 378, good banget itu. Bakal digoreng ke atas. Oke. Nah, kita udah bahas ya PTBA, Adaro, Indi, Doit ya. Semoga 4 saham yang kita bahas ini bisa memberi masukan buat teman-teman. Sekali lagi, ini bukan ajakan membeli, apalagi rekomendasi. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, atau prokes. Selamat malam.